Injil Matius sedang tidak mengajarkan kita untuk belajar makin terampil nunjuk-nunjuk cari-cari kesalahan orang lain. Tapi yang membuat saya suka adalah setiap saya membaca Injil Matius, mendalaminya, membacanya pakai hati, membacanya pakai kesadaran yang semakin meninggi. Saya sedang diajak untuk menunjuk diri saya sendiri. Jadi setiap saya baca bikin video ini saya sedang cup. Kalau saya bilang tuh gelepak-gelepok, lagi gelepak-gelepok diri saya sendiri loh. Beneran. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya hari ini Anda kembali punya waktu membaca firman Tuhan. Doa saya buat Anda semua, semoga rezeki Anda betul-betul mengalir kembali. Semoga keadaan Anda yang sakit memperoleh kesembuhan. Karena saya melihat di sini masih banyak anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Mereka yang sedang terbaring di ranjang-ranjang rumah sakit, di kursi-kursi roda. Ya Tuhan yang maha baik, Tuhan maha penyembuh. Utuslah malaikat Rafael untuk anak-anakmu yang sedang sakit ini. Kiranya engkau mengasihani mereka lebih dari apapun. Kiranya jangan kau tinggalkan mereka. Biarlah engkau mengasihani mereka sebagai anakmu sendiri. Dan kau beri kesembuhan. Berilah ketabahan buat mereka. Supaya mereka bisa menerima, berdamai dengan keadaan mereka. Meskipun masih harus menderita sakit, Tuhan, sudilah engkau memberi pertolongan bagi kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, kalau Anda tanya kabar saya dalam keadaan sehat. Cuman ada satu kekhawatiran, ketakutan saya. Apa Romo? Saya cuma takut khawatir Anda tuh bosen. Kalau bosennya sama saya nggak apa-apa. Saya mah bisa apa? Tapi saya takut Anda bosen untuk membaca firman Tuhan. Itu lagi muter-muter lagi. Ya ngomongannya nggak jauh-jauh lah dari begituan katanya. Jangan bosen ya. Sebab ada seorang imam pengajar kitab suci yang tiap pagi nyari Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya katakan? Berilah saya inspirasi, kesegaran, kebaruan supaya bisa umatmu ini bukannya bosen tapi malah ketagihan. Nah itu dia. Malah suka, malah jatuh cinta sama firman Tuhan. Apakah mimpi seorang Romo Yosef sudah terjadi atau sedang bekerja dalam diri Anda? Amin. Saudara-saudaraku, hari ini saya tetap membahas Matius bab 23. Karena buat saya Matius bab 23 ini, waduh, tajam banget, setajam silet. Yang saya suka adalah begini. Ketika kita membaca Injil Matius, penginjil Matius meskipun kadang-kadang dalam Injilnya dia bongkar tuh kesalahan-kesalahan tokoh-tokoh tertentu kayak Petrus, para murid, Yudas, Pilatus, Herodes, penyalib, orang-orang yang menyalibkan Yesus, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi. Meskipun dibongkar kesalahan mereka, tapi coba lihat deh. Injil Matius tidak sedang mengajak kita untuk tunjuk-tunjuk kesalahan orang. Emang itu keterlaluan Romo. Orang Farisi, orang Saduki bikin geleng-geleng Romo. Emang si Petrus itu kebangetan Romo. Emang tuh Romo, suami saya tuh Romo, parah Romo. Di gereja Romo banyak orang munafik, pastornya juga Romo. Pengurus-pengurusnya apalagi tuh. Tetangga saya, orang tua saya, istri saya, anak-anak saya. Tidak. Injil Matius sedang tidak mengajarkan kita untuk belajar makin terampil nunjuk-nunjuk cari-cari kesalahan orang lain. Tapi yang membuat saya suka adalah setiap saya membaca Injil Matius, mendalaminya, membacanya pakai hati, membacanya pakai kesadaran yang semakin meninggi. Saya sedang diajak untuk menunjuk diri saya sendiri.
Jadi setiap saya baca, bikin video ini saya sedang cup 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 cup. Kalau saya bilang tuh gelepak-gelepok, lagi gelepak-gelepok diri saya sendiri loh. Beneran. Seorang Ebit GAD aja dalam lagunya mengatakan begini. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Jadi, kalau ada debu, ada kotoran, kesadaran saya masih rapuh, kesadaran saya masih punya banyak kelemahan. Ketika baca Matius bab 23 ayat 27 sampai 32 ini, celeger saya betul-betul. Yuk, silakan Anda buka kitab suci Anda. Coba saya mau lihat siapa nih yang udah ada Alkitab di tangannya. Suster-suster Eyang di komunitas Santa Ana, Panti Rapi, Yogyakarta. Pinter, udah siap semua nih suster Eyang ini. Baca firman Tuhan bersama Romo Yosef ya. Semoga para suster sehat dan bahagia. Untuk oma-oma, opa-opa, om tante, adik-adik yang terkasih, terima kasih sudah ada kitab suci di tangan. Kalau yang nyetir ya udah fokus aja ke nyetir ya. Singkat bacaannya, tapi menusuk ke dalam. Pada waktu itu Yesus bersabda, celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Itu dari ayat 27. Tajam. Memang kalau baca Matius 23 itu, celakalah, celakalah, celakalah. Ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus karena sikap keberagamaan mereka yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Celakalah. Maka lagi ngomong tentang saya, seorang imam pengajar kitab suci lagi. Sering aktif di media sosial lagi. Aduh Tuhan, ampuni aku orang berdosa ini. Firman ini buat saya ini. Seperti kubur yang dihias, dicat, dilabur putih. Dari luar tampak bersih, di luarnya banyak tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Apa enggak kebelek-belek itu saya yang membacanya, saudara-saudara? Yuk kita bahas. Kubur yang dilabur putih. Pertama-tama, emang salah Romo kuburan itu dihias? Apalagi kalau tradisi Cina itu dibongpai. Kalau tradisi-tradisi, di berbagai macam tradisi setelah dimakam, setelah sekian hari kan dihias. Emang salah Romo? Dalam tradisi Yahudi, setiap makam memang harus dilabur putih. Supaya apa? Kalau Anda baca kitab Bilangan, ada sebuah larangan buat orang-orang Yahudi untuk jangan bersentuhan dengan makam. Jangankan bersentuhan, bayangannya kalau lewat bersentuhan dengan makam aja itu membuat mereka menjadi najis, menjadi kotor. Jadi fungsi makam dilabur putih itu sebagai penanda. Jangan deket-deket, jangan dicolek-colek, jangan disentuh-sentuh, jangan dilewatin. Maksudnya itu. Tapi sebuah fungsi untuk memperingati supaya orang tidak menjadi najis, malahan oleh generasi berikutnya kehilangan fungsi, berubah peran menjadi dekorasi saja. Jeng 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 jeng. Hati-hati kalau agama cuma jadi dekorasi saja. Hati-hati segala kalung salib, kalung rosario, Alkitab di tangan, jubah putih yang udah disetrika licin, mimbar-mimbar yang indah-indah, gereja-gereja yang bagus-bagus, lantainya marmer, ber-AC sekarang. Hati-hati kalau cuman beralih fungsi hanya menjadi dekorasi. Untuk apa? Untuk menutupi borok-borok di dalam, kotoran-kotoran di dalam sini, tulang-tulang kering di dalam sini. Ya Romo ya, saya selama ini pakai kalung salib, saya pikir bagus. Tapi ya itu,
Cuma jadi perhiasan aja, tidak menjadi simbol bahwa saya bangga sebagai murid Yesus. Palung salib sih di sini Romo, tapi kelakuannya Romo, aduh, malu. Malu orang yang lihat ya, ih dia pakai kalung salib tapi korupsi misalnya. Ih dia pakai antingnya salib, gelangnya salib gitu ya. Tapi kelakuannya lebih dari jin iprit mungkin. Jahat. Itu dia maksudnya. Menampar-nampar kita. Saudara-saudaraku terkasih. Sebetulnya ya, manusia, apalagi manusia zaman sekarang, sudah terbukti 2000 tahun yang lalu, sudah begitulah manusia. Lebih pandai merawat penampilan moral daripada melihat fakta diri sendiri. Kita cenderung tidak berani, kita cenderung tidak serius membenahi apa yang di dalam. Kita lebih sibuk ngurusin hidup orang lain dengan hidup keberagamaan kita, tapi kita malu, kita tidak berani. Bahkan kita sendiri jijik dengan kotoran di dalam diri kita sendiri. Ada satu fakta, kegelapan, kepahitan, hal yang hitam dalam diri kita. Yang kita menyentuh saja kita tidak mau. Yang membuat kita takut, tidak berani melihat ke dalam. Karena sudah semakin parah, semakin bobrok. Maka dalam bahasa psikologi ada namanya proyeksi. Kita nggak sanggup melawan kelemahan, nggak sanggup menerima, nggak sanggup membereskan, nggak bisa membersihkan. Ogah. Kotoran itu sudah bersarang sekian tahun dalam diri kita. Lalu proyeksinya adalah ya udah, kita urusin aja hidup orang. Borok-boroknya orang, kelemahan-kelemahan orang, dosa-dosanya orang, aib-aibnya orang. Itu fakta pahit loh. Seringkali orang cuma proyeksi dalam hidup. Seolah-olah dengan ngurusin hidup orang, dia merasa baik-baik saja. Padahal kata Tuhan Yesus, kamu seperti kubur yang dilabur putih. Di luarnya tampak bersih, tetapi di dalamnya banyak tulang belulang dan juga berbagai jenis kotoran. Saudara-saudara, semoga ayat 27 ini saudara-saudara membuat kita sadar sekali lagi. Iya ya, saya juga banyak borok, saya juga banyak kotoran. Saya butuh waktu juga, saya butuh tenaga juga. Untuk beresin hidup orang lain aja kita punya waktu, punya tenaga, punya perhatian. Tapi kenapa? Dengan diri kita sendiri kita tidak berdaya. Seolah-olah ya udahlah terima aja, saya mah begini apa adanya. Lalu menyerah dengan kehidupan. Kasihan saudara-saudara, orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan kita. Suami, istri, anak-anak, orang tua, rekan-rekan sepekerja. Kalau dari dalam kita bau. Sebetulnya tentang kubur ini adalah lanjutan dari pengajaran Yesus yang kemarin. Ingat gak cawan? Kalian tepis itu nyamuk di pinggir cawan, tapi unta di dalamnya kalian telan. Lihat di sini, Yesus sedang tidak mengajak kita bersihin juga dalamnya, bersihin juga luarnya. Tapi kan video yang kemarin, apa yang menjadi isi cawan itu? Dari mana duitnya? Dari mana itu kita bisa ngisi cawan itu? Apakah dari rezeki yang halal? Nah kalau sekarang, apa yang dari luar bagus, di dalamnya busuk. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajak kita betul-betul sambil tidak mengajak kita untuk egois. Ya udahlah, saya off dulu ya dari pelayanan. Saya nggak dulu ya ngurusin orang sakit. Saya nggak mau dulu masuk ngurus bantu orang-orang sakit atau kunjungan ke penjara. Saya mau berbenah dulu. Ya nggak begitu juga. Kadang-kadang resiprokal saudara-saudara. Sambil membenahi diri di dalam dan juga ada panggilan untuk membenahi, menolong sesama. Jadi ajaran Tuhan Yesus tidak mengajak kita untuk egois, cuma mikirin keselamatan diri kita sendiri. Keselamatan orang lain juga adalah panggilan dari murid-murid Tuhan juga.
Justru ini adalah sebuah panggilan buat kita lebih serius lagi. Gimana kita bisa mewartakan keselamatan kepada orang lain kalau diri kita saja tidak bisa kita selamatkan. Borok-boroknya tidak pernah kita olah, kita tolak, kita tutup-tutupi sedemikian rupa dengan hal-hal yang dekoratif belaka, gelepak-gelepok, jedek, jedur saja itu. Kemudian, demikian pula kalian dikatakan, dari sebelah luar tampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Waduh, kalimat-kalimatnya ya celaka, munafik, tulang-tulang, bangkai-bangkai, kotoran-kotoran, kedurjanaan, kemunafikan. Tajam ini. Karena sedemikian dalamnya luka kegelapan dalam diri setiap manusia. Apakah kita berani nengok ke dalam sebuah ruang rahasia dalam diri kita yang tidak ada orang yang tahu bahwa kita itu begini, bahwa kita itu begitu. Dari luar, wah, TOPBGT, wah dia mah bagus, dia mah baik, dia mah hebat, dia mah luar biasa. Tapi ketika kita tengok ke dalam, malu sendiri bukan? Karena kita jauh dari apa yang dikenal oleh orang. Maka jadi nggak bahagia hidupnya. Karena semuanya serba pura-pura. Kebaikan yang pura-pura tidak akan menghasilkan rasa sukacita yang sejati juga. Nah dikatakan, celakalah kalian, lagi-lagi nih. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi. Memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentu kami tidak ikut membunuh para nabi. Kalau kita hidup di zaman Tuhan Yesus, wah, saya nggak bakal Romo teriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Saya akan bela Tuhan Yesus mati-matian Romo. Saya akan menggugat Pilatus itu Romo. Saya akan demo dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, lagi-lagi Injil Matius tidak mengajak kita untuk mundur berfikirnya. Tapi tantangan zaman sekarang, gimana? Panggilan kenabian zaman sekarang terhadap orang-orang yang menyerukan kebenaran, terhadap orang-orang yang memperjuangkan keadilan, terhadap orang-orang yang mau hidup saleh. Bagaimana sikap kita? Malahan kita musuhin, malahan kita pojokin, malahan kita gosipin, malahan kita omongin yang enggak. Gak usah ngomongin para nabi zaman dulu, kata Yesus begitu. Kalian, para pendengarnya ini, sudah siap-siap sedang membangun sebuah makam buat seorang nabi yang ada di hadapan kalian. Tuhan Yesus sedang berbicara nasibnya. Siap-siap diperlakukan seperti nabi-nabi dan orang-orang saleh yang mereka lakukan begitu buruknya. Dan itu memang sungguh terjadi. Nah, sekarang bagian eksegese saudara-saudara. Eksegese mana yang mau saya bongkar? Tadi dalam Injil ada dua kata makam. Yang pertama kalian seperti makam yang dilabur putih. Yang kedua kalian membangun makam nabi-nabi. Berarti Injil ini dibuka dengan makam, ditutup dengan makam. Cakep, namanya inklusio atau metode sandwich. Tapi izinkan saya dalam melakukan sebuah eksegese mencoba melihat Injil Matius secara menyeluruh. Tadi kan di ayat 23 muncul kata makam. Tetapi nanti di Injil Matius Anda akan melihat Tuhan Yesus dimakamkan. Betul ya? Kemudian juga nanti di akhir Injil Matius Anda menemukan makam kosong. Nah, inilah Injil Matius. Sebuah pola yang luar biasa buat kita. Jangan sampai hidup kita kayak orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang munafik itu. Hidupnya seperti makam yang indah di luar, hancur di dalam. Yesus mau solider dengan kita. Yesus juga masuk makam. Yesus juga dimakamkan. Jenazahnya dimakamkan. Tapi kita lihat arahnya Injil Matius adalah makam kosong.
Itulah panggilan semua orang, termasuk saya dan juga Anda. Yang jelek-jelek, yang tulang belulang, yang bau-bau busuk, barang-barang rampasan, kemunafikan, kosongin dalam hidup kita, dalam diri kita, kosongin, buang jauh-jauh. Mintalah rahmat Tuhan. Ya Tuhan, kalau aku sendiri tidak bisa, tidak sanggup, tidak berani berhadapan dengan kelemahan dan kegelapan hidupku, kalau aku tidak berdaya melawannya Tuhan, maka aku sadar aku butuh rahmat-Mu. Aku butuh pertolongan-Mu. Aku butuh tuntunan-Mu. Aku butuh kekuatan berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah aku tidak lagi hidup dalam makam. Biarlah aku berani keluar dari makam sebagai manusia kebangkitan seperti Kristus Juru Selamatku. Cakep enggak? Iya ya Romo, baru kepikir sekarang ini Romo cara berpikir Injil Matius. Jadi pengen penasaran terus baca-baca. Amin kalau itu udah ada dalam benak Anda. Karena sebagai pengajar kitab suci saya merasa sayang kalau dalam khotbah-khotbah cuma dikatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus pengampun, Tuhan Yesus akan mengabulkan doa-doamu. Belek teksnya. Secara sempit, makin luas, makin seluruh Injil, seluruh kitab, Anda akan menemukan kasih-Nya sungguh luar biasa buat saya dan juga buat Anda. Salam damai sejahtera, jangan lupa hari ini hidup dalam kasih Tuhan. Bye-bye.